Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English Lessons. Kali ini kita akan belajar chapter 10. Kita belajar bab 10 yang judulnya When I Was a Child. Ketika saya dulunya anak-anak. Ketika saya seorang anak-anak dulu ya. Oke, ketika anak-anak, maka di sini yang akan kita dapatkan to communicate states that and events in the past in order to share information with others. Masih sama dengan bab sebelumnya untuk mengkomunikasikan pernyataan atau suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dan membagikan informasi dengan yang lainnya in the past. Oke. Kita membahas masa lalu. Nah, di sini we will work in groups. We will play the roles of the speakers in the conversations. Kita bekerja dalam grup lagi, bermain peran dalam suatu percakapan. Nah, di sini ada gambar satu. Dia maju ke depan kelas dan menceritakan. Kira-kira menceritakan apa ya? Ada gambar bayi di situ. This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I'm 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Ini saya ketika saya masih bayi, seorang bayi. Saya dulu 3,4 kilo dan 52 cm. Dan sekarang saya 50 kilo dan 150 cm tingginya. Saya dulu botak, I was bald. I had no hair, saya nggak punya rambut. Sekarang saya punya rambut panjang. Ya. What about you? Gimana dengan kalian? Silahkan ceritakan diri kalian pada waktu kecil dulu. Oke? Nah, di sini di gambar selanjutnya, sampingnya ada This is me. This is me. Di mana? Kantin judulnya. And this is Rani in grade 7. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Ini saya dan ini Rani di kelas 7. Ya, di grade 7, level 7. Berarti kelas 7. We were not close friends. Kita dulu nggak teman dekat seperti saat ini. Yang pada saat dulu kita nggak teman dekat. We did not study together. Kita nggak belajar bersama. Yang dibahas adalah dulu ya. Kita tidak pernah apalagi bermain bersama. Sekarang, now we are best friends. Sekarang teman baik. We study together. Kita belajar bersama, bermain bersama, dan menangis bersama juga. Ceritakan dengan teman baik kalian. Lanjut, di sini gambar sebelah kiri ada What are you crying? What are you crying? Crying kan menangis. Carrying sedang bawa. Apa yang sedang kamu bawa? What are you carrying? They are toy cars. I collected them when I was in elementary school. I do not collect toy cars now. I'm going to give them to Uco, my younger cousin. Apa yang sedang kamu bawa? Mereka adalah mobil-mobilan. Jadi kalau kecil anak cowok pasti bermain mobil-mobilan. I collected them. Saya mengumpulkannya ketika saya masih SD.
I do not collect toy cars now. Saya nggak ngumpulin mobil-mobilan sekarang. Saya mau memberi ke Uco, sepupu yang masih kecil ya. Sekarang di sini ada gambar. Hey, look, they're playing marbles. It was my favorite game in primary school. I played marbles every day, but now I never play marbles anymore. I have so many things to do at home and at school. Did you play marbles too? Lihat mereka sedang bermain kelereng. Itu favorit saya dulu masih sekolah. Saya bermain kelereng setiap hari. Tapi sekarang saya tidak pernah bermain kelereng lagi. Saya punya banyak have many things to do. Punya banyak kegiatan, hal-hal yang perlu dilakukan di rumah dan di sekolah. Apakah kamu bermain kelereng dulu? Tanya ke siswi di sampingnya. Yes, I did. Ya, saya juga bermain kelereng dulu. But I did not do it very well. I always lost the game. Tapi saya nggak melakukannya dengan baik. Saya selalu kehilangan dalam permainan. Ini ada gambar lagi. You did not like math in primary school. Kamu tidak suka matematika di sekolah dulu. No, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. But now it is my favorite. It is my favorite subject because Mr. Si Hombing explained it clearly. Enggak, saya dulu nggak suka matematika karena guru saya nggak menjelaskannya dengan jelas. Tapi sekarang, but now, it is my favorite subjects. Ini adalah pelajaran favorit saya karena Pak Si Hombing menjelaskannya dengan jelas. Lanjut di sini. Is Edo here? Apakah Edo di sini? No, he is sick. He caught the flu yesterday. He walked home when it was raining hard. Edo sakit. He is sick. No, he is sick. Dia kemarin itu flu. Dia berjalan ke rumah ketika dia pulang berjalan ke rumah ketika hujan lebat. Jadi yang keesokannya dia nggak masuk ya. Are you going to eat your lunch now? Apakah kamu mau makan siang sekarang? No, it is my breakfast. I did not have breakfast before. I went to school this morning. I woke up at 6 because I went to bed very late last night. I did my homework until 10. Enggak, ini makan padahal jam makan siang, tapi dia bilangnya sarapan karena paginya belum sarapan. I did not have breakfast. Saya nggak sarapan sebelum saya pergi ke sekolah pagi ini. Saya bangun jam 6 karena saya pergi tidur. Dia tidur terlambat tadi malam. Saya mengerjakan PR sampai jam 10. Ini ada gambar di depan sekolah. You know, I usually come on time to school, but this morning I got a flat tire. Then I walked my bike here. I got here at 6:50 and the gate was already closed. So here we are, not attending the flag ceremony. Kamu tahu saya biasanya datang tepat waktu ke sekolah. Tapi pagi ini dia terlambat. Kenapa? Adakah yang pernah mengalami flat tire? Bannya kempes. Then I walk with my bike here. Dan saya berjalan dengan sepeda saya di sini. Saya sampai I got here 6:50, jam 6:50 dan gerbangnya sudah ditutup, closed. So here we are, dan disinilah kita not attending the flag ceremony. Nggak bisa ikut upacara bendera. Biasanya kalau di Indonesia, in Indonesia we do flag ceremony on Monday. Di hari, ya betul sekali, hari Senin. Lanjut. We will work in groups. We will identify the speaker's statements about themselves in the past and at present.
kita bekerja dalam satu kelompok lagi. Kita akan mengidentifikasi pernyataan dari yang berbicara, orang-orang yang berbicara atau speakers, tentang diri mereka di waktu masa lalu dan sampai sekarang ya. Nah, silakan kalian membuat tabel seperti ini. Tabelnya ada 3 poin. Students, siswanya, in the past, pada masa lalu seperti apa, now seperti apa ya. Buat tabel seperti ini tentang teman-teman kalian. Dayu misalkan, she was a baby. Dia dulu seorang bayi. She was 3.4 kilograms. She was 52 centimeters. She was bald. She had no hair. Jadi ini kayak tadi ya, kayak di gambar tadi yang dijelaskan. Silakan kalian bikin tabel sesuai dengan penjelasan yang tadi tentang masa lalunya dan sekarang. Dibuat tabel seperti ini. Nah, now sekarang gimana? She is an junior high school student atau SMP, teenager. She is 50 kilograms. She is 150 cm tall, tingginya. She has long hair. Ini persis sekali yang digambar tadi dan dibuat tabel seperti ini. Oke. Nah, ini Siti dan Rani. Dia dulu nggak teman baik, nggak bermain, belajar bersama, tapi sekarang teman baik, belajar bersama, bahkan menangis bersama ya. Nah, gimana dengan Benny dan Edo? Silahkan semuanya dicatat di buku tulis masing-masing. Oke? Sekarang, we will be drilled by our teacher to say the verbs in 4 different forms. We will use all the verbs in this chapter. Nah, di sini kita akan di-drill sama Bapak Ibu Guru untuk mengatakan kata kerja dalam 4 bentuk. Apa aja ya kira-kira kata kerja dalam 4 bentuk? Nah, kalian bikinlah seperti ini. Catat ini penting sekali di buku tulis masing-masing. Ada to, present, past, ing. To be, jadi ada is. To be, 3 baris itu to be semua. Is, am, are. Kalau past jadinya was, were, being. To have, had, having. Study, kalau di kamus pasti ada kata to study. Kalau satunya berarti apa tadi? Presentnya study, jadinya studied. Kalau negatifnya did not study. Dan study kembali ke bentuk 1. Oke, studying. Play, bermain. Ini ya, dicatat semuanya di buku masing-masing. Nah, ini ada kata to collect. Jadi presentnya collect. Kalau negatifnya do not collect. Oke. Nah, ini yang ada didn't. To do, presentnya do. Jadinya did not do. Do kembali ke bentuk 1 karena sudah ada did. Past tense ya, masa lalu, present, sekarang. Kalau ing berarti pada saat proses, pada saat kita berbicara melakukan hal tersebut. Oke? Itu ya. Dicatat semuanya di buku tulis karena ini penting sekali. Masih banyak lagi. To catch, menangkap. Present, past, ing. Oke. Go jadinya when, going. Ini yang tidak beraturan ya. Jadinya berubah. Silakan dicatat. Nah, sekarang we will work in group to reflect on our learning. We will discuss to complete the statements in the box. Jadi kita bekerja dalam grup setelah pembelajaran untuk merefleksikan apa saja yang sudah didapat. I know that I'm now learning to
Saya tahu bahwa sekarang saya belajar simple past tense. I know that a verb has berapa? Saya tahu bahwa kata kerja ada 4 bentuk ya, 4 different forms. The past form has ed in the end of the word. For example, past form bentuk past berakhiran ed. Contohnya apa? Expired, interested, menarik, terus played. Banyak sekali. Collected, mengumpulkan. Some past verbs have different vowels or sounds from those in the present forms. Jadi di bentuk past mempunyai huruf hidup bunyinya yang berbeda. Contohnya yang tadi, yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan apa saja? Go, when, gone. Go, when, gone. Oh, ini yang some past verb have totally different forms in the present. Yang berbeda, go, when, gone. Different vowel sounds of the present form. Kalau yang ini B, berbeda dari cook jadinya cooked. Cook jadinya cooked. Memasak, bentuk kedua dari present sama past yang B ya. Kalau yang C, perubahan antara go, when, gone. Kalau yang A, collected, dapat imbuhan ed. I know that we use the past form for. Saya tahu bahwa kita menggunakan past untuk menyatakan masa lalu. We use present for daily activities, kegiatan sehari-hari. Yang B, untuk menyatakan kita habit, kebiasaan, diulang-ulang ya. Lanjut, we will work in groups. We will learn to read entries written by Dayu to each other. Kita akan bekerja dalam satu grup, mempelajari dengan membaca tulisan Dayu. Kita baca day 1. Hari pertama atau hari ke-1. When I was a baby, when I could not do anything, my parents and my elder brother took care of me. My brother is 5 years older than me. I didn't sleep with my mom. I slept in a baby cot in my parents' bedroom. My brother slept in his own room. My mom breastfed me for 2 years. Jadi, saya dulu masih bayi ketika saya tidak bisa melakukan apapun. My parents, orang tua saya dan kakak laki-laki saya merawat saya. My brother, kakak saya, saudara laki-laki saya 5 tahun lebih tua dari saya. I didn't sleep with my mom. Saya nggak tidur dengan ibu saya. Saya tidur di atas kayak tempat tidur bayi di kamar tidur orang tua saya. My brother, saudara laki-laki saya tidur di own room. His own room berarti kamarnya. My mom, ibu saya memberi ASI saya selama 2 tahun. Oke. Lanjut, day 2, hari kedua. When I cried, they calmed me down. When I was afraid of something, they comforted me. My dad often carried me around in the morning sun. When I got older, they spoon-fed me. I played with my brother. I was naughty, but he never got angry with me. He was very patient with me. Itu ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saya menangis, mereka menenangkan saya. When I was afraid, ketika saya takut sesuatu, mereka membuat saya nyaman. They comforted me. My dad often carried me. Ayah saya sering membawa saya ke sekitar di pagi hari yang cerah ya. When I got older, ketika saya tumbuh atau lebih tua, they spoon feed me.
got older, tumbuh lebih ini lagi, semakin hari kan semakin besar. They spoon feed me. Mereka memberikan makan saya dengan sendok. I played with my brother. Saya bermain dengan saudara laki-laki saya. Saya dulu nakal. I was naughty, but I never got angry with me. But he never. Tapi dia tidak pernah marah dengan saya. He was very patient with me. Dia sangat sabar dengan saya. Day 3, hari ketiga. I started my kindergarten when I was 5 years old. I did my kindergarten for 2 years. 1 year in Candy A and 1 year in Candy B. My Candy was near my home. I walked to my Candy with my mom or my brother. Sometimes I went with my dad on his motorcycle. Saya mulai sekolah TK ketika saya 5 tahun. Saya sekolah TK selama 2 tahun, 1 tahun di kelas A dan 1 tahun di B. My kindy was near. Jadi sekolah saya, TK saya dekat dengan rumah. Saya berjalan ke sekolah dengan ibu dan atau saudara laki-laki saya. Sometimes, kadang-kadang saya pergi dengan ayah naik motor. Day 4, in the classroom, my teacher read us stories. We sang happy songs, we colored pictures, and we played with dough and colorful paper. In the playground, we played sliding. We ran around, and we also played hide and seek. Jadi di kelas guru saya membacakan cerita kepada kita semua. Kita bernyanyi lagu-lagu yang bahagia, lagu-lagu yang gembira ria ya. Kita mewarnai gambar-gambar, bermain dengan kayak apa ya, dough itu kayak adonan mainan itu loh, yang bisa dibentuk apapun, colorful paper, kertas-kertas warna. Di playground dulu di sekolah saya bermain, berlari sekitar, dan juga bermain petak umpet. Lanjut, day 5, hari kelima. I started my primary school when I was 7 years old and finished when I was 12. I also walked to school because my school was only 200 meters from my home. I went to school with my brother or with my friends. Sometimes my dad took me to school on his motorcycle. Sometimes I walked to school by myself. Saya mulai SD ketika saya 7 tahun dan selesai 12 tahun. I also walk to school. Saya juga berjalan kaki ke sekolah karena sekolah saya hanya 200 meter dari rumah. Saya pergi ke sekolah dengan saudara laki-laki saya dan teman-teman saya. Sometimes, kadang-kadang ayah saya menjemput saya ke sekolah. Mengantar saya ke sekolah dengan motor. Kadang-kadang saya berjalan sendiri. Day 6. I learned many new things in primary school. I learned to write and to read in grade 1 and grade 2. My favorite teacher was Mrs. Ningrum. She was very smart. She taught us traditional dances and songs. She also taught us to plant trees and take care of the garden. One day, she took us to the local library to borrow books. Saya belajar banyak hal di SD. Saya belajar menulis dan membaca di grade 1 atau kelas 1 dan 2. Guru favorit saya adalah Bu Ningrum. Dia sangat cerdas. Dia mengajarkan kita dance, menari tradisional dan bernyanyi. Dia juga mengajarkan kita menanam pohon dan merawat kebun. One day, suatu hari dia mengajak kita ke perpustakaan lokal untuk meminjam buku. Day 7, I have many sweet memories in
my primary school. My friends and I often helped Pak Min, the janitor, because he had so much work to do. We felt happy when we could help him. My physical education teacher, Mr. Laude, often took us to walk around the hills and along the river near our school. We took a rest under the trees when we were tired. Saya punya banyak kenangan manis di SD. Teman-teman saya dan saya sering membantu Pak Min, Pak Bon ya kalau di Indonesia, karena dia tukang kebun ini ya. Karena dia banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kita merasa bahagia ketika kita bisa membantunya. My physical education, guru fisika saya, Pak Laude, sering mengajak kita pergi berjalan keluar ke mana ini? Hills, sekitar sungai ya, river, yang dekat dengan sekolah. Kita istirahat di bawah pohon dan ketika kita lelah. Day 8. I learned to ride on bicycle in the schoolyard in the afternoon after school, and then I could ride in the small streets in the neighborhood with my friends. My friends and I often spent hours chatting in the small green yard near the Kelurahan office. The boys climbed the big trees. We also swam in the river. It was still very clean at that time. It is dirty. It is very dirty now. Saya belajar mengendarai sepeda di lapangan sekolah di siang hari setelah sekolah, dan saya bisa mengendarai di jalan-jalan kecil di sekitar rumah ya, sekitar tetangga dengan teman-teman saya. Teman-teman saya, my friends and I, teman-teman saya dan saya sering menghabiskan waktu untuk ngobrol berjam-jam di small green yard, di lapangan hijau ya. Lapangannya kecil tapi hijau di dekat kelurahan, kantor kelurahan. The boys climbed, anak-anak memanjat pohon besar. Kita juga swim, berenang di sungai. Dulunya masih bersih sungainya pada waktu itu, tapi sekarang kotor. Oke, lanjut. Nah, di sini we will work in groups. We will handwrite Dayu's statement about her in the past. Jadi kita bekerja dalam satu grup, kita akan menulis pernyataan Dayu tentang masa lalunya. Jadi silakan ditulis apa yang tadi kita pelajari bersama tentang masa lalu Dayu ketika masih kecil. Oke. Di sini Dayu when she was a baby, ketika Dayu masih bayi. She could not do anything. Her parents and her elder brother took care of her. She didn't sleep with her mom. She slept in a baby cot in her parents' bedroom. Ini sama seperti yang tadi. Silahkan ditulis apa saja tentang masa lalu. Yang menunjukkan masa lalu di situ ada apa saja? Slept, didn't sleep, played. Oke, menunjukkan masa lalunya Dayu. Lanjut, we will be drilled by our teacher to say the verbs in 4 different forms. We will use the verbs we have learned. Jadi kita akan diminta Bapak Ibu Guru menyebutkan 4 bentuk kata kerja yang berbeda yang setelah kita pelajari. Nah, ini seperti tadi yang ada di Dayu, percakapannya Dayu tadi. Bukan percakapan ya, ceritanya Dayu tadi. Masa lalunya Dayu silakan ditulis ya. Oke. Nah, tentang Dayu semua, kita sudah dapat banyak kata kerja ini. Silakan ditulis ya. Dan kita sudah baca tadi, hanya tinggal kalian menulis dan membuat tabel seperti ini, oke? Lanjut,
We will work in groups. Kita akan bekerja dalam satu grup. We will learn to read entries written by Dayu to each other. Kita akan membaca tulisan Dayu ke depan ya. Baca, melanjutkan. Kalau tadi masa lalu, sekarang menceritakan masa lalunya Dayu. Dia sudah masuk SMP. Day 9, day 10. Day 9. Now, here I am in this SMP atau junior high school. Last year I was in grade 7 and now I am in grade 8. This school is 2 kilometers from my home. I learned many new things in grade 7. It was my first time to go to school on my bike. I met boys and girls from different parts of this town. I was very happy when I first wore my blue and white uniform. Sekarang saya di SMP ini dan tahun lalu saya masih kelas 7 dan sekarang saya sudah kelas 8, grade 8. This school, sekolah ini 2 km dari rumah saya. Saya belajar banyak hal di kelas 7. It was my first time. Itu pertama kalinya saya pergi ke sekolah naik sepeda. Saya bertemu anak laki-laki dan perempuan dari dari bagian-bagian yang berbeda dari kota ini. Saya sangat bahagia atau senang ketika pertama kali saya memakai baju biru dan putih, seragam biru putih ya. Day 10. Last year was my first time to learn English. I learned to greet other people in English, to introduce myself in English, and to ask and answer questions in English. We also learned to describe our family, our friends, and our school in English. I sang my first English song. I also read my first English story. Tahun lalu adalah pertama kalinya saya belajar bahasa Inggris. Saya mempelajari gimana caranya mempelajari untuk menyapa orang lain dengan bahasa Inggris. To introduce berarti untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. To ask, bertanya dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kita juga belajar mendeskripsikan keluarga kita, teman-teman kita, sekolah kita dalam bahasa Inggris. I sang berarti saya menyanyikan lagu pertama saya dalam bahasa Inggris. I also read, saya juga membaca cerita bahasa Inggris pertama saya. Day 11, hari ke-11. We have no helper, so my mom, my dad, my sister, and I do the chores ourselves. We make the bed. We wash and iron our clothes. We also dust the furniture. We sweep and mop the floor every day. I often go to the shop to buy sugar, soap, oil, salt, rice, vegetables, fruits, and so on. Kita tidak ada pembantu, jadi ibu saya, ayah saya, dan saudara perempuan saya melakukan semuanya sendiri ya. Kita merapikan tempat tidur, we wash, kita mencuci dan menyetrika baju. Kita juga membersihkan furnitur atau peralatan dari debu ya. We sweep, menyapu, dan juga mengepel lantai setiap hari. Kita sering pergi ke toko untuk membeli gula, sabun, minyak, garam, beras. Setelah itu vegetables, sayur-sayuran, fruits, buah-buahan, dan lain-lain. Day 12. In the past, only my mom cooked for us. Now my brother and I often cook for the family. We fry eggs and make fried rice or noodles. When I lost something, everybody else found it for me. Now when I lost something, I find it myself. Di masa lalu ibu saya memasak untuk kita, dan sekarang saudara saya dan saya sering memasak untuk keluarga. Kita
menggoreng telur, membuat nasi goreng atau mie. Ketika saya kehilangan sesuatu, setiap orang membantu saya menemukannya. Sekarang, ketika saya kehilangan sesuatu, saya harus menemukannya sendiri. Saya menemukannya sendiri. Oke. We will work in groups. Kita bekerja dalam satu grup lagi. Kita mengidentifikasi pernyataannya Dayu tentang dirinya dan masa lalu dan masa sekarangnya. Tadi ada dua versi masa lalunya. As a student, buat tabel seperti ini yang judulnya di atas ada as a student in grade 7. Seorang siswa yang masih ada di kelas 7. Now, as a student in grade 8. Sekarang seorang siswa sebagai siswa di kelas 8. Apa saja tadi? Silakan. She was in a grade 7 last year. Dia dulu masih di kelas 7 tahun lalu. She is in grade 8 now. Dia di kelas 8 sekarang. Nah, silakan dilanjutkan sesuai pernyataannya Dayu tadi ya. Dan diisi yang kosong. She ... very happy. Baik kanan maupun kiri diisi, dan yang kosong juga diisi. Bikin tabel seperti ini. Oke. Nah ini, when she was small, now as a teenager. Ketika dia dulu masih kecil dan sekarang dia sudah remaja. Her school bla 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 near her home. Sekolahnya ... dekat rumahnya. Her school bla 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 2 kilometers from her home. Jadi yang ditulis adalah was near her home. Her school is 2 kilometers from her home. Sekarang ketika sudah remaja, berarti membahas masa lalu dan sekarang, dan itu dilengkapi. Baik kolom yang tidak ada isinya, semuanya harus dilengkapi ya. Ini seperti ini. Ditulis, dicatat di buku tulis masing-masing. Oke? Lanjut. We will be drilled by our teacher to say the verbs in 4 different forms. We will use the verbs we have learned. Kita akan ditanyai Bapak Ibu Guru tentang perbedaan kata kerja yang telah kita pelajari. Kita lihat. Nah, ini pernyataan tadi kan ada 4 pernyataan yang terakhir. Ada 9, 10, 11, 12. Nah, inilah kata kerja yang didapatkan dari pernyataannya Dayu. Silakan ditulis lagi di buku tulis masing-masing dan dicari artinya. To learn, learned, learned, learning. Mempelajari. Meet, bertemu, jadinya meet, met, meeting. Ditulis dan dicari artinya, karena ini untuk keseharian. Penting sekali kata kerja ini ya. Lanjut, perintahnya apa ini? We will work in groups. We will write 5 statements about activities we and other people around us did or experienced and when they happen. Kita bekerja dalam satu grup, menulis 5 pernyataan dan kegiatan tentang kegiatan kita dan orang lain di sekitar kita, pengalamannya dan kapan itu terjadi. Oke? Lanjut di sini. I got this scar on my cheek last week. My sister did not go to the festival last Monday. Saya dapat luka ini di pipi saya minggu lalu ya. My sister, saudara perempuan saya, tidak pergi ke festival Senin lalu. Jadi silahkan tulis masa lalu ada 6. Yang 2 sudah, berarti kurang 4. Silahkan sebutkan. Tentang kalian boleh, tentang orang-orang sekitar kalian boleh. Oke.
We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss what we have learned. Kita akan bekerja dalam satu grup, merefleksikan apa yang sudah dipelajari dan mendiskusikan apa yang telah dipelajari. Now I know how to express states or events in the past. Jadi sekarang kita tahu mengekspresikan pernyataan atau kejadian di masa lalu. We use the past form of the verbs. Kita menggunakan bentuk lalu, kata kerjanya ya. A state or an event in the past can be related to. Pernyataan atau kejadian di masa lalu bisa berhubungan dengan experience, pengalaman. I have learned many new words too. Saya juga banyak mempelajari kata-kata baru juga. Contohnya tadi banyak, misalkan studied. They are in my real life. Banyak tadi yang ada di tabel tadi ya, sudah dicatat. Nah, ini setiap akhir materi selalu ada jurnal yang harus diisi. I have just learned to, saya telah mempelajari apa, kegiatan yang paling disukai apa, aktivitas yang ditemukan yang paling sulit apa, the most difficult itu paling sulit. What I need to do, apa yang harus dilakukan untuk lebih baik lagi. Oke, kita akan bertemu di materi selanjutnya. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.